pemirsa, apa kabar hari ini? Semoga Anda selalu sehat di masa pandemi dan selalu bersemangat untuk menjalani aktivitas. Bagi pemirsa yang harus tetap bekerja di luar rumah, jangan lupa untuk menggunakan masker. Hari ini program Berita News Point hadir menjumpai Anda bersama saya Khairunisa. Selama 30 menit ke depan, News Point akan menyajikan berita terbaru seputar Universitas Brawijaya dan Malang Raya. Jangan kemana-mana, keep on our channel News Point. Dampak buruk membakar sampah di ruangan terbuka ternyata menimbulkan banyak risiko kesehatan yang jarang disadari manusia. Membakar di ruangan terbuka akan melepaskan asap beracun ke atmosfer yang dapat mempengaruhi lingkungan. Apalagi jika yang dibakar adalah bahan-bahan yang mengandung zat kimia berbahaya dan beracun seperti bekas wadah cat maupun plastik. Hal tersebut dapat berdampak pada manusia yang menghirup udara di sekitar. Memang ada seperti ini ya, yang memicu itu ada pembakaran plastik di daerah Mojokerto yang waktu itu pabrik tahu, mungkin mbaknya Presa ya di situ. Nah itu plastik itu kalau dibakar kan tidak mengeluarkan dioksin zat-zat yang sangat beracun ya. Nah seperti kalau misalkan mbaknya beli bakso, beli soto itu jangan sampai kalau bisa ditempatkan di tempat plastik ya, sebaiknya di tempat apa kaleng atau apa ya yang bisa ini rantang, itu lebih aman daripada panas-panas dimasukkan plastik karena dioksinnya itu akan ngikut dan itu merupakan racun pada manusia. Nah, ya itu yang terjadi sehingga kita ingin menyelesaikan masalah itu pembakaran plastik, sampah plastik yang ada di alam raya. Nah ini di samping itu kan nggak boleh sebetulnya ya dibakar di tempat dumping, di udara terbuka dan sebagainya itu ya. Nah itu perlu dikumpulkan dalaman tertentu gitu ya, kemudian dipilah-pilah. Bahkan yang bagus ya kalau misalkan itu plastik bisa didaur ulang ya kan, dibuat tas itu ya kan, didaur ulang itu mungkin lebih baik daripada dibakar gitu ya. Nah memang untuk pembakaran plastik ini bisa ekonomis, jadi ya nggak mahal biayanya sehingga bisa dipakai oleh industri tahu itu tadi. Mungkin kalau dengan pembakaran yang lain lebih mahal ya. Nah, menurut kami ya, janganlah jadi membakar sampah plastik ya, kalau bisa plastik dipisahkan aja untuk didaur ulang. Daun kelor kaya akan manfaat dan sering digunakan serta dikonsumsi sebagai obat herbal. Namun masih banyak masyarakat yang belum tahu tangkai kelor yang biasa dibuang ternyata kaya akan antioksidan dan dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam penyakit. Di tangan 5 mahasiswa lintas Fakultas UB, Morishti, produk dari olahan tanaman batang kelor dijadikan obat herbal yang dapat menurunkan kadar kolesterol dalam darah. Jadi kami mengikuti ajang Seoul International Invention Fair, di mana lomba itu sebenarnya melombakan tentang inovasi. Dan di sini kami membawakan inovasi kami, yaitu memanfaatkan limbah pertanian, yaitu limbah kelor, di mana tangkai kelor yang biasanya itu terbuang kami manfaatkan dan kami jadikan penemuan, yaitu teh herbal. Sebenarnya memang kami sengaja pertama bukan tangkai dulu, tapi kami membawa sesuatu yang berasal dari daerah kami, Kabupaten Sumeneb. Kami mencoba mencari sesuatu inovasi yang berasal dari Kabupaten Sumeneb. Apa kira-kira yang enak untuk diangkat? Kemudian kesimpulannya kami menemukan kelor. Apa kemudian yang bisa jadi pembeda dari kelor? Karena kami melihat kelor ini memang adalah pohon atau tumbuhan yang memang bermanfaat, 1000 manfaat, dari akar sampai dengan daun sampai ke bunga-bunganya semuanya punya manfaat. Kemudian kami mencoba meneliti banyak produk dari kelor, ada mie, ada steak, ada teh, kopi dan lain sebagainya. Nah, kami menemukan akhirnya ada satu bagian dari kelor yang tidak termanfaatkan, yaitu tangkai. Tangkai ini sering terbuang dan bahkan limbah tangkai kelor ini kami mencari
cari di berbagai jurnal itu minim pembahasannya. Nah, kami coba kemudian dalami apa kira-kira manfaat dari tangkai kelor. Apakah ini bermanfaat atau sebaliknya mengandung racun dan berbahaya. Ternyata setelah kami kemudian coba teliti, tangkai kelor juga memiliki banyak manfaat. Salah satu manfaat yang paling besar adalah tangkai kelor kaya akan antioksidan. Antioksidannya begitu tinggi dan sangat tinggi sekali malah. Dan oleh karena itu kami kemudian berangkat dari keinginan kami untuk membawa sumenep, membawa kelor. Kami kemudian membuat suatu produk olahan, yaitu teh yang berbahan dasar tangkai kelor sebagai penurun kolesterol dan kaya akan antioksidan seperti itu, Kak. Mulai kuliah itu di Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya tahun 1965, dan setelah itu selesai tahun 1974. Dalam meraih cita-cita itu harus fokus, yang utama adalah fokus, jangan sampai ke berpikiran yang lain. Perkembangan teknologi digital semakin pesat, khususnya semenjak pandemi COVID-19. Hal ini juga mendorong perilaku masyarakat untuk berbelanja secara daring. Tak heran, platform perdagangan elektronik menjadi laris manis sebagai pilihan masyarakat untuk berbelanja dan bertransaksi. Digitalisasi UMKM merupakan langkah dalam mengakselerasi pengembangan UMKM digital di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital. Sebenarnya kegiatan hari ini merupakan salah satu pelaksanaan kegiatan dari CSR dan Reksa. Jadi kita memang ada program dan sesuai arahan dari Kementerian BUMN juga, yaitu memberikan pelatihan untuk pengembangan UMKM. Jadi karena memang kita selama ini kerja sama EPPM Universitas Brawijaya, jadi memang kita mengadakan pelatihan hari ini dengan tema Go Digital. Go Digital ini kan meluaskan market dari penjualan produk-produknya UMKM ya. Apalagi kan sekarang sebenarnya sudah umum ya kalau untuk menjual secara online, tapi dengan memberikan pelatihan sekali lagi mungkin mereka mendapat ide baru, dapat teknik baru, tips baru, mungkin sudah ada yang melaksanakan, tapi dengan memberikan pelatihan lagi mereka jadi bisa menambah ilmunya untuk menjual produknya melalui lini-lini marketing yang secara digital banyak sebenarnya. Tentunya kedepannya karena memang banyak mitra binaan Dana Reksa yang ada di Malang dan sekitarnya akan kita kan bekerja sama terus untuk mengembangkan UMKM, karena memang kan juga arahan pelaksanaan CSR dari kementerian juga ada pengembangan UMKM. Tentunya karena mitra binaan di Malang ya, tentunya kita akan bersama dengan UB untuk hal tersebut. Harapannya tentunya para mitra binaan yang setelah mengikuti pelatihan hari ini mereka mendapat ide baru, seperti tadi saya bilang, dapat ide baru, dapat ilmu baru. Mereka misalnya hanya jualan tadi cuma di Tokopedia jadi ke Shopee atau nambah lagi ke Instagram dan lain-lain, jadi cuma tidak terpaku pada satu sisi media sosial aja atau satu sisi dari digital marketing aja, tapi dapat pengalaman baru juga sih. Ketika kita ketemu orang baru tentunya mereka akan dapat ide baru juga. Jadi harapannya mereka semakin berkembang, mereka dapat naik kelas, dalam artian naik kelas bisa nambah omset, nambah lini produk, nambah pegawai dari penjualan yang meningkat, seperti itu sih. Harapan tentunya dari UB nanti juga memberikan pendampingan juga, mungkin memberikan solusi, misalnya ada mitra binaan yang memiliki ingin berkonsultasi seperti itu ya, pendampingan. Itu harapannya UB dapat mendampingi para mitra binaan dari Dana Reksa. Sempat molor selama 3 tahun, Museum HAM Omah Munir di Kota Batu akan segera dibuka. Hal ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara Pemkot Batu dan pihak Yayasan Omah Munir. Museum yang diperkirakan akan selesai pada Desember mendatang dibangun pada lahan milik Pemkot Batu seluas 2.200 meter persegi di Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu dengan kapasitas maksimal hingga 500 orang. Hari ini akhirnya setelah sekian plus pandemi ya, hitungannya udah sekian tahun ya, 2 menuju 3 tahun, akhirnya ditandatanganilah kesepakatan bersama
antara Yayasan Museum HAM Munir dengan pemerintah Kota Batu untuk meresmikan kerjasama kami mengelola Museum HAM Munir Kota Batu. Jadi ini bagian dari rencana yang memang selama ini sudah kita bicarakan untuk membuat museum ini menjadi center pendidikan HAM di Indonesia, dan ini bagian dedikasi negara juga lewat pemerintah Kota Batu terhadap hak asasi manusia. 70% dari besarnya wilayah lautan di Indonesia dapat dimanfaatkan, salah satunya untuk segi pangan. Saat ini Indonesia menjadi negara penyumbang bahan makanan dari budidaya perikanan terbesar keempat di dunia setelah Cina, India, dan Vietnam. Namun sayangnya pengelolaan sumber daya alam Indonesia di wilayah pesisir dan laut masih belum dioptimalkan. Kalau berbicara tentang perikanan kelautan, pada saat berbicara blue economy, saya sendiri Bapak Ibu, saat berbicara blue economy, saya itu langsung berpikir bahwa potensi ekonomi terbesar ini pasti mineral laut, emas, gitu. Itu saya sudah berpikir seperti itu. Tapi begitu kita lihat datanya negara, data resmi negara, ada 2 bidang yang kisaran potensi per tahunnya itu 210 miliar US dollar. Bayangkan Bapak Ibu, 210 miliar US dollar. Saya langsung berpikir perikanan di mana? Perikanan tangkap. Perikanan tangkap hanya 20 Bapak Ibu. 20. Dan ternyata insting saya benar. 210 yang pertama, yang paling besar, itu memang dari minyak bumi, mineral, emas, dan kawan-kawan, SDM. Benar Bapak Ibu. Tapi yang menarik, ada bidang lain yang juga sama potensi per tahunnya, 210, aquaculture Indonesia. Ini luar biasa Bapak Ibu. Pada saat kita berbicara tentang potensi maritim Indonesia, berbicara blue economy, ada 11 sektor ekonomi strategis. Yang paling besar itu memang benar SDM, tapi yang sama besar adalah aquaculture. Dan saya sendiri sangat yakin tidak banyak masyarakat aquaculture paham posisi ini. Yang kedua, kalau kita lihat apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 yang sebenarnya memaksa kita untuk bergeser dari resources driven economy, bahkan efisiensi driven economy, ke arah innovation driven economy, itu sudah amanat undang-undang. Maka titik tekan, terutama di pasal 33, 34, 35, itu mengatakan bahwa ini hanya bisa dicapai dengan kolaborasi. Jadi bahkan bahasa undang-undang sudah mengatakan blue economy dengan salah satu potensi terbesar aquaculture yang menjadi salah satu poros bagaimana innovation driven economy bisa kita capai adalah kolaborasi. Dan kalau kita sama-sama mengingat 23 tahun lagi, 2045, berarti 1 abad Indonesia, bangsa ini akan mengevaluasi besar-besaran Bapak Ibu apa yang kita raih. Dan saya tidak membayangkan 2045 11 sektor maritim utama aquaculture 210 miliar US dollar, tapi belum menjadi sokoguru utama perekonomian, maka generasi saat itu akan mempertanyakan generasi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih bersama dengan Prof. Trilya. Sebetulnya memang bidang saya itu manajemen reproduksi. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Let's Talk, masih berbincang dengan tema ekowisata bersama. Ekowisata ini sebenarnya konsep baru. Jadi konsep ini lahir setelah
Sampah plastik kini menjadi persoalan tersendiri bagi masyarakat di seluruh dunia, tak terkecuali Malang. Malang pun kini telah menjadi salah satu kota darurat sampah. Untuk meminimalisir kerusakan pada bumi karena efek karbon dioksida, tim Eco Friends membuat penelitian terkait mengungkap perubahan pola konsumsi terhadap manajemen sampah makanan di era pasca pandemi COVID-19 sebagai strategi mitigasi perubahan iklim. Jadi penelitian kami itu tentang sampah makanan, karena sampah makanan itu berpengaruh besar terhadap perubahan iklim. Maka dari itu kita meneliti tentang pola konsumsi rumah tangga serta manajemen sampah makanan yang ada di Kota Malang. Karena Kota Malang sendiri ini menurut Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang sebagai kota darurat sampah karena menghasilkan sampah makanan yang cukup besar hingga 600 sampai 700 ton per harinya. Penelitian kami ini sangat penting karena yang kita ketahui sendiri bahwa Kota Malang itu sendiri sudah dijuluki sebagai kota darurat sampah. Dengan begitu, dengan adanya penelitian ini, kami bisa merekomendasikan kepada pemerintah terkait bagaimana sih cara untuk meminimalisir terjadinya kerusakan pada bumi, khususnya terkait strategi mitigasi perubahan iklim itu sendiri. Karena dari sampah itu sendiri kan mampu menghasilkan karbon dioksida yang sama-sama kita ketahui karbon dioksida tersebut mampu merusak lapisan ozon hingga nantinya semakin lama bumi kita akan semakin panas akibat adanya perubahan iklim tersebut. Oke, kenapa dari tim Eco Friends ini memiliki keunggulan dibandingkan tim lain? Karena kita tidak hanya terfokus pada penelitian terkait sampah makanan sekaligus manajemennya, tapi kita juga merumuskan strategi khususnya apa yang harus dilakukan oleh masyarakat serta apa yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dan yang terpenting kita alhamdulillah kemarin juga telah melakukan pelatihan sebagai upaya untuk peningkatan manajemen sampah makanan sekaligus penambahan dari ecological literasi dari masyarakat khususnya dalam pengolahan sampah itu sendiri. Jadi insya Allah siap menjemput gold. Limbah rumah tangga, khususnya deterjen, terus bertambah dari waktu ke waktu. Akumulasi limbah tersebut dapat mencemari lingkungan perairan karena memiliki senyawa fosfat yang dapat memicu peristiwa ledakan populasi fitoplankton pada perairan yang dapat menimbulkan masalah rasa dan bau sehingga mengganggu kualitas air. Hal inilah yang melatar belakangi tim Teman Bumi untuk membuat inovasi sabun cuci ramah lingkungan dengan berbahan dasar cangkang kerang lokan. Kenapa PKM ini penting untuk dilakukan? Ini biar bisa memotivasi khususnya pengusaha yang di bidang deterjen agar menciptakan deterjen yang ramah lingkungan sehingga bisa menguntungkan bagi pengusaha laundry maupun juga menguntungkan bagi lingkungan. Kami memiliki keunggulan 9-in-1 sebagai antibakteri, anti karat, anti redeposisi, biodegradable, brightener, fabric protector, skin sensitive friendly, dan stain remover. Yang pertama kami memiliki total surfaktan yang lebih rendah dibandingkan deterjen yang ada di pasaran. Ini sudah diuji laboratorium seperti itu. Aman, lebih rendah sesuai SNI, lebih rendah daripada deterjen yang lainnya. Jadi aman untuk diedarkan dan juga aman untuk lingkungan seperti itu. Oke, untuk potensi produk kami di sini untuk potensinya kami optimis ya. Produk kami bisa lebih besar, bahkan mengalahkan deterjen-deterjen yang beredar sekarang. Kemudian untuk kedepannya lagi, insya Allah kami juga ingin membuat rumah produksi lebih besar lagi, lebih menginfluence orang untuk memakai produk deterjen yang ramah lingkungan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa saksikan News Point setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di UBTV, Televisi Pendidikan Universitas Brawijaya. Saya Khairunisa dan seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Tetap patuhi protokol kesehatan, wajib menggunakan masker. Terima kasih dan selamat beraktivitas.